Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini saya akan membahas diagram lingkaran yang merupakan salah satu dari mata pelajaran matematika, yaitu bab 2 untuk kelas 12 matematika wajib statistika. Statistika di situ mencakup diagram lingkaran, diagram batang, median, modus, dan yang lainnya. Kita akan belajar diagram lingkaran yang merupakan pelajaran sebelumnya, yaitu waktu di SMP atau MTS di kelas 9. Jadi kita belajar mereview pelajaran sebelumnya. Diagram lingkaran adalah penyajian data dengan menggunakan sektor-sektor dalam suatu lingkaran. Diagram ini sangat baik untuk menunjukkan perbandingan antara objek. Perbandingan antara objek yang satu dengan objek yang lainnya serta terhadap keseluruhan dalam suatu penyelidikan. Misalnya di sini untuk pelajaran ada sosiologi, ada ekonomi, ada geografi maupun matematika. Di sini contoh soal. Diagram di bawah ini merupakan data kegemaran siswa di sebuah kelas yang terdiri dari 40 siswa terhadap mata pelajaran di kelas. Jumlah siswa yang gemar matematika adalah ini terhadap mata pelajaran di kelas, artinya keseluruhan. Yang ditanyakan matematika. Nah, kita lihat untuk sosiologi 40%, ekonomi 15%, geografi 35%, matematika di sini masih kosong. Kita cari matematika. Untuk matematika kita cari dengan menggunakan, karena ini yang diketahui adalah persen. Persen total persen itu semuanya adalah 100. Tinggal kita kurangi. Untuk sosiologi berapa? 40, ekonomi 15, dan geografi 35. Tinggal kita 100. Hasil dari penjumlahan sosiologi, ekonomi, dan geografi berapa? 40 tambah 15, 55. 55 tambah 35, 90. Hasilnya berapa? 100 kurangi 90 sama dengan 10. Jadi 10%. Yang ditanyakan jumlah siswa. Berarti jumlah siswa yang menyukai matematika atau jumlah siswa matematika, tinggal kita tadi yang hasil perhitungan tadi berapa? 10%. Nah, karena jumlah keseluruhan di sini kan 40 siswa dari sebuah kelas, artinya berarti kan keseluruhan di sebuah kelas. 10/100 dikali 40 dari sini. Ini 100 karena persentase semuanya adalah 100. Tinggal kita coret 0, di sini coret 0 coret. Tinggal 4 orang. Kita metode coret mencoret ya, biar untuk menyederhanakan. Penyederhanaannya dengan cara sistem coret. 4 orang ada A. Nah, ini untuk soal nomor 1. Kita misalkan contoh untuk nomor 2. Nomor 2, diagram lingkaran berikut. Data pekerjaan orang tua siswa kelas 10 suatu SMA jika orang tua siswa sebanyak 180. Artinya secara keseluruhan. Maka yang pekerjaannya sebagai buruh adalah, di sini kita cari buruh. Nah, kita cari dulu buruh berapa persennya. Buruh sama dengan, karena persen patokannya berarti 100. Tinggal 100 dikurangi, pedagang ada berapa pedagang? 20%. 20 tambah
petani 40. Tambah PNS berapa PNS? PNS di situ 20, TNI 10. Jadi total 100 dikurangi 20 tambah 40 60, 60 tambah 20 80, 80 tambah 10 90. 100 dikurangi 90 sama dengan 10. Nah, ini udah diketahui buruh 10%. Kita tinggal cari pekerjaan orang tuanya yang sebagai buruh ada berapa. Buruh sama dengan 10% dari perhitungan ini per persentase. Persentase itu berarti patokannya adalah 100, seperti soal nomor 1 tadi itu kan persentase, berarti ini selalu 100 kali jumlah siswa, jumlah orang tua siswa tadi berapa? 180. Kita perkecil dengan metode coret. Tadi 0, coret yang bawah. 0 ini coret. Tinggal isinya 18 orang. Itu soal untuk contoh nomor 2. Untuk soal nomor 1 dan nomor 2 ini adalah soal sederhana. Insya Allah kalian bisa dimengerti karena ini menyangkut pelajaran waktu di SMP, artinya mereview. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh nomor 3. Kita kasih contoh sebanyak 5 soal biar kalian paham. Nah, sekarang untuk yang nomor 3. Di sini ditanyakan dari soal pertanyaan, diagram berikut menunjukkan 600 peserta ekstrakurikuler. Kalau 600 peserta ekstrakurikuler berarti adalah semuanya. Yang ditanyakan banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler tenis meja. Tenis meja. Nah, ini diketahui dari soal adalah derajat. Kalau tadi 100, kalau tadi persen berarti patokannya 100 kalau persen. Karena ini derajat, derajat itu total dalam suatu lingkaran itu ada berapa jumlahnya. Bukan jumlah ya, jadi total derajat itu adalah 360. Jadi kalau derajat patokannya 360. Tinggal kita cari tenis meja. Tenis meja berarti ini yang E ya. Karena tenis meja di sini E. Kita cari yang pertama A dulu. A berapa itu? 90. Yang ini 90 tambah yang B 30 tambah yang C 60, yang D 150. 360 dikurangi 90 tambah 30 120. 120 tambah 60 180. 180 tambah 150 330. 210, 240, 330. Jadi total pengurangan tenis meja tadi berapa jadinya totalnya? Tinggal 360 kurangi 330 berarti 30 derajat. Nah, kita bisa menghitung setelah ketemu 30 derajat. Berarti banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler tenis meja adalah tinggal 30 per berapa. Nah, ini karena soalnya itu derajat, berarti patokannya 360. Kalau soalnya persentase itu 100, berarti ini 30 per 360 dikali jumlah peserta berapa? 600. Kita perkecil dengan metode coret. Nih 0. Udah ketemu. Tinggal diperkecil. Dibagi 3. Yang ini bagi 3 berapa? 12. Yang ini bagi 3
20, ya kan? Bagi apa lagi? Perkecil. Bagi 2, 12 bagi 2, 6. Bagi 2, 10. Perkecil lagi. Bagi 2, 3. Yang ini bagi 2, 5. Tinggal bagi 3 nih dengan yang atas ini. 3 bagi 3, 1. 30 bagi 3, 10. Total berapa? 50 siswa. Ada nggak 50 siswa? Ada yang A. Kalau metode untuk pembagian, silahkan kalian pergunakan cara mana, yang penting kalian pahami. Kalau metode yang biasa saya kerjakan itu adalah metode pembagian. Jadi yang atas harus dengan yang bawah tuh harus sama dibagi. Kalau misalnya bagi 3 atas, yang bawah juga harus dibagi 3. Itu pergunakan bilangan prima, 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Jangan pergunakan bilangan genap. Kalau genap kalian akan kesusahan, artinya yang kecil-kecil dulu, 2, 3 itu yang paling pokok. Itu untuk soal sekarang yang nomor 4. Ini nomor 4, diketahui diagram lingkaran berikut menunjukkan pekerjaan kepala keluarga pada suatu daerah. Jika kepala keluarga yang menjadi karyawan ada 60 orang, maka kepala keluarga yang bekerja sebagai petani. Nah, ini perbandingan, ini yang ditanyakan. Ini perbandingannya karyawan. Karyawan ada 60. Yang ditanyakan petani. Artinya kalian mengerjakannya itu menggunakan perbandingan karyawan dan petani. Nah, sekarang cari dulu derajatnya untuk petani. Petani berapa? Tinggal karena ini derajat berarti 360. Tinggal pergunakan pengurangan. 50 tambah 40 tambah 80 tambah 90 berapa? 50 tambah 40 yaitu 90. 90 tambah 80 170. 170 tambah 90 260. Benar nggak 260? 90 280 ya 260, jadi total 100 derajat. Nah, cara mencari berapa kepala keluarga yang sebagai petani itu perbandingan aja langsung. Di sini 100, perbandingannya dengan karyawan. Karyawannya berapa? Karyawannya 80, jadi bukan lagi 360 tapi dengan perbandingan. Mohon maaf tadi video dengan tadi yang terpotong. Ini untuk mencari petani tadi yaitu 100 dari sini tinggal 100, perbandingannya berapa, yaitu karyawan, karena patokannya karyawan. Karyawannya berapa? 80. Di sini 80 langsung dikali 60 dari soal ini. Nah, kita perkecil, yaitu tadi kan 100 80 kali 60. Kita perkecil, yaitu kita coret 0. Nah, 8 dibagi 2 berapa? Kita permudah dulu ya. Kita bagi dengan 2 dulu. Jadi langsung dengan 8, ntar kalian kebingungan. Kita cari dengan perbandingan yang paling kecil dulu, 2. 8 bagi 2 4. 10 bagi 2 5. Nah, udah setelah ketemu seperti ini, tinggal kita 4 sama 60 kita bagi dengan 2. Misalnya 4 bagi 2 2, 60 bagi 2 30. Nah, baru kita bagi selanjutnya 30 dengan 2. 2 bagi 2 1 kan. 30 bagi 2 15. Tinggal 15 kali 5 sama dengan 75 orang. Nah, ini tadi video yang terpotong ya karena memorinya penuh. Nah, ini akhirnya ada kelanjutannya dari mencari petani tadi, yaitu dengan perbandingan. Kalau ini kan karyawan, berarti kita bagi dengan karyawan. Beda dengan contoh soal sebelumnya 1, 2, dan 3 itu menggunakan perbandingan keseluruhan. Kalau ini dengan
salah satu dari yang diketahui dari soal. Nah, kita contoh untuk yang nomor 5. Nomor 5 sama juga seperti soal nomor 4. Nah, di sini soal nomor 5, diagram lingkaran di bawah ini menunjukkan hobi dari siswa kelas 11 IPS 2 SMA. Jika diketahui 60 siswa yang hobi menonton. Banyak siswa yang hobinya membaca adalah, jadi membaca sama menonton kita perbandingkan. Kita cari dulu dengan membaca. Nah, cara mencari membaca, karena ini dari soal, itu yang diketahui adalah derajat. Ini kayak hiking 70 derajat, kayak olahraga 110 derajat. Ini menonton nih ya, menonton 30 derajat, yang ini rekreasi. Nah, rekreasi itu tegak lurus. Sudut tegak lurus tuh kalau derajat itu sama juga dengan 90 derajat. Itu kalau tegak lurus. Kalau dalam persentase, kalau tegak lurus itu berarti 25%. Sesuai dengan soal. Kalau persen berarti 25% untuk yang tegak lurus. Kalau untuk derajat 90 derajat. Nah, cara mencari membaca, karena yang ditanyakan derajat, berarti jumlahnya 360. Tinggal kita cari hikingnya tadi berapa hiking? 70. Tambah 110, tambah 30, tambah 90. Berapa? 70 tambah 110, 180, tambah 30 jadi 210, 200 tambah 210 tambah 90, 300. Tinggal 360 dikurangi 300 berapa? 60 derajat. Ini udah ketemu berapa derajat dalam membaca, yaitu 60 derajat. Nah, kita baru cari banyak siswa yang hobinya membaca dengan cara perbandingan membaca dengan menonton. Karena yang diketahui menonton. Jadi yang membaca adalah 60 derajat. Perbandingannya dengan yang menonton, bukan dengan keseluruhan. Yang menonton berapa ini? 30 derajat. Dikali siswa yang menonton. Nih, yang hobinya menonton tadi ada berapa nih? Ini yang 60 ya. Ini dari sini. 60 siswa. Kita perkecil dengan cara menggunakan pembagian. Kita coret 0. Terserah kalian mau yang ini dengan ini atau yang atas dengan ini, silahkan, sama saja, hasilnya sama saja. Kita misalkan dengan yang pinggir ini, dengan ini juga sama. 0 kita coret, tinggal kita perkecil. 3 bagi 3 berapa? 1. 6 bagi 3 2. Ya udah, tinggal 60 dikali 2 sama dengan 120 siswa. Nah, ini contoh dari diagram lingkaran. Kayak saya kasih contoh sebanyak 5 soal. Mudah-mudahan kalian memahami dari 5 contoh soal diagram lingkaran. Kita ketemu di lain waktu dengan diagram batang. Jadi sementara pertemuan pertama ini kita sudahi dulu dengan membahas diagram lingkaran, artinya mereview pelajaran waktu di SMP atau MTS. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, war ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.